Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OPS SMPN 1 Cejati. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bisa terus memberikan informasi terbaru. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan, yaitu cara pengerjaan dapodik dari awal sampai sinkron. Oke, langsung saja. Silahkan buka dulu aplikasi dapodiknya. Kemudian silahkan klik masuk. Oke, untuk pertama kali pengisian dapodik itu status guru, tendik, rombel, kepala sekolah belum diisi, dan status BOSP menolak BOSP. Ini jangan perlu khawatir, Bapak Ibu tinggal diisi saja untuk data-data ini ya. Oke, untuk pengisian yang pertama kita mulai dari sekolah terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga ada menu baru notifikasi ya, itu kita klik untuk melihat ya. Nah, ini notifikasi langsung dari pusat, yaitu selamat datang di menu notifikasi ya. Ini notifikasi terbaru ya. Oke, nah untuk pengisian pertama kita berurutan saja supaya tidak pusing. Yang pertama kita isi dari menu sekolah terlebih dahulu ya. Silahkan klik menu sekolahnya. Nah, yang perlu diisi oleh Bapak Ibu ini ada identitas sekolah di atas ya. Kemudian data-data ini tinggal dilihat saja. Kemudian kalau data-data ini sudah sesuai, yang atas kita masuk ke data periodik. Untuk data periodik di sini ada waktu penyelenggaraan ya. Silahkan ini diklik segitiganya. Nah, ini penyelenggaraannya berapa hari ya. Silahkan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Karena untuk sekolah saya itu pelaksanaannya pagi dan juga 6 hari, maka kita klik yang pagi 6 hari ya. Kita klik sumber listriknya, ini disesuaikan apakah menggunakan PLN atau dan sebagainya ya. Kalau di sini itu menggunakan PLN. Kemudian daya listriknya berapa, silahkan diisi. Kemudian untuk waktu ketersediaan listriknya itu sepanjang waktunya ini disesuaikan saja. Menerima BOSP ya. Kemudian sertifikasi ISO ini belum sertifikat. Kecepatan internetnya ini silahkan klik segitiganya. Kalau di sini sekitar 10 Mbps. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian kita simpan ya. Nah, kita lihat di beranda misalnya kita status BOSP nya menolak, maka kita refresh setelah tadi diisi. Nah, status BOSP nya sekarang sudah berubah menjadi bersedia ya, yang awalnya tadi menolak. Kemudian kita lanjutkan di menu sekolah. Kita masuk ke menu sanitasi.
sanitasi ini silahkan diisi dengan keadaan sekolahnya ya. Sumber airnya dari mana? Ini kalau di kami sumur terlindungi, sumber air minum itu membawa sendiri siswa. Kecukupan air bersih ini cukup sepanjang waktu sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi untuk digunakan untuk siswa berkebutuhan khusus. Ini tidak. Untuk tipe jambannya leher angsa. Sekolah menyediakan balut tidak. Jumlah hari dalam seminggu. Cuci tangan dalam kelompok ini tidak pernah. Untuk yang ini jumlah keseluruhan tempat cuci dan cuci tangan ini diisinya itu dari data alat dan jenis sarana ya. Jadi ini tidak bisa dirubah dari sini ya. Kemudian apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Ada saluran. Kemudian sekolah memeras tangki, septic tank, tidak tahu. Ini silahkan diisi saja. Untuk pengisian ini didapat dari menu kamar mandi atau WC ya. Ini. Kemudian kalau sudah diisi, silahkan klik simpan. Kemudian masuk ke data dinamis. Ini kalau ada yang diisi, kalau tidak ada tidak usah. Panitiaan sekolah kalau ada yang diisi silahkan. Kalau tidak ada, ini berarti untuk menu sekolah kita sudah selesai ya. Oke, yang kedua itu kita Sarpras GTK. Oh iya lupa, kita lihat dulu di menu validasi ya, apa saja yang menjadi invalidnya. Untuk sekolah ini sudah warning ya, warning berarti aman. Kalau invalid itu harus diperbaiki ya. Jadi yang pertama kita kerjakan itu cek dulu invalidnya, tadi lupa ya. Kita buka satu persatu. Untuk Sarpras apa yang pernah, untuk Sarpras ini banyak, invalidnya sebanyak 133 ya. Peserta didik 62 invalidnya dan ini dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh operator Dapodik ya. Di langkah berikutnya kita masuk ke menu Sarpras. Ini invalidnya kondisi ruang belum diisi dan lain sebagainya. Kita masuk ke Sarpras, kita masuk ke tanah dan bangunan. Nah ini pada tanah silahkan klik tanah, kemudian silahkan klik menu aksi, kemudian silahkan pilih, setelah klik menu aksi salin data periodik, kemudian silahkan pilih ya, kemudian silahkan klik OK. Nah ini juga kalau ini isian dari manajemen SP ya. Nah sekarang kita lihat pada validasi lagi pada menu Sarpras. Kemudian kita klik refresh. Nah ini untuk Sarpras sekarang invalidnya menjadi 0, berarti sudah selesai ya. Jadi cukup dengan klik salin. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita masuk ke menu peserta didik ya, yang ini. Silahkan klik menu peserta didik. Jadi mau berurutan seperti ini boleh mengerjakannya, atau dari sini juga boleh ya. Kita
Kita supaya berurutan dari Sarpras kita masuk ke GTK. Silahkan diklik pada menu guru. Nah, di sini untuk menu guru pada awalnya itu datanya hilang. Jadi untuk rekan-rekan operator, Bapak Ibu jangan khawatir kalau datanya jadi hilang data gurunya ya. Langkahnya itu cukup mudah. Silahkan Bapak Ibu lihat di bawah ada menu salin penugasan. Ya, silahkan klik salin penugasannya, kemudian pilih ya. Kemudian oke, maka nama-nama guru ini sudah muncul ya. Begitupun juga pada tendik ini juga. Nah, ini karena sudah disalin semua, kalau belum yakin kita salin lagi aja. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menu guru. Langkah berikutnya pada pengisian guru, silahkan klik nama gurunya, kemudian klik penugasan. Nah, di sini akan muncul keaktifan PTK. Silahkan Bapak Ibu checklist. Ini bisa per bulan ataupun bisa langsung 1 semester. Kita checklist saja selama 1 semester ya, supaya enak. Kemudian kita klik kalau sudah, simpan dan tutup. Ini berlaku untuk semua guru. Kalau guru sudah, silahkan masuk ke tendik ya. Ini juga sama, silahkan diklik penugasan. Nah, itu untuk tugas pada guru ya. Kalau tadi divalidasi guru atau GTK, ini tidak ada yang invalid ya. Nah, di sini kita lanjut untuk guru, ini nanti di jam mengajar ya. Kita lanjut sekarang dari GTK, kita masuk ke peserta didik. Kita klik peserta didiknya. Nah, di sini untuk peserta didik, nanti untuk siswa kelas 1, bagi siswa yang belum kelas 1 yang tidak masuk PAUD, maka untuk tingkat SD itu nanti tinggal diklik tambah PD tingkat awal. Tapi untuk siswa yang sudah terdata, diusahakan untuk tarik secara online ya. Nah, tugas pada menu peserta didik itu di bawah ada salin data periodik. Silahkan klik data salin periodiknya, kemudian klik ya. Maka di sini sukses 61, tinggal klik OK.
Nah, kalau sudah, kita masuk ke sini, kita masuk ke menu peserta didik. Silahkan klik refresh. Nah, sekarang untuk invalidnya di peserta didik itu terdapat 61 peserta didik yang belum masuk ke dalam rombongan belajar ya. Nah, berarti kita sekarang berurutan masuk ke menu rombongan belajar. Silahkan klik reguler. Nah, di sini untuk rombelnya ini hilang semua ya. Jadi jangan panik kalau menemukan seperti ini. Rombelnya jadi hilang padahal sebelumnya ada. Nah, itu tidak jadi masalah ya, karena memang setiap aplikasi baru itu hilang seperti ini ya. Langkah berikutnya silahkan klik menu aksi, kemudian kenaikan kelas, silahkan klik. Kita naikkan dari kelas 1 dulu ya, kita naikkan, kemudian klik simpan dan tutup. Ini yang asalnya kelas 1 maka akan naik menjadi kelas 2. Nah, ini menjadi kelas 2 ya. Kemudian kita lanjutkan sampai kelas 6. Kita naikkan ke kelas 2 dan pilih ya. Begitupun yang lainnya. Nah, jadi untuk rombel sekarang sudah tersedia kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, untuk rombel kelas 1 itu nanti diakhirkan saja diisinya. Kenapa? Karena lebih baik kita sinkronkan dulu data yang kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi kalaupun ada kendala nanti yang 5 kelas ini datanya sudah sampai ke pusat ya, jadi aman. Oke, kita lanjut. Di sini silahkan untuk di rombel itu silahkan disesuaikan nama rombelnya apa, kemudian wali kelasnya dan lain sebagainya ya. Jadi tugasnya itu di rombel selain menaikkan siswa tersebut juga mengisi ini ya. Kita isi untuk nama rombelnya, ini wali kelasnya kita isi ini, kemudian ruang kelasnya ruang kelas 2, kemudian yang kelas 3 nama gurunya, ruangannya ruang kelas 3 ya. Ini kalau mau cepat ini dulu ya. Ini yang kelas 4. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan klik simpan. Oke, nah berikutnya karena sekolah saya itu terdaftar pada kurikulum 2023-2024 itu kurikulum merdeka, maka untuk kurikulum merdeka pada kelas 1 dan 4 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Maka di sini untuk kelas 4 kurikulumnya kita pilih
Nah, di sini untuk kelas 4 dan kelas 1 pilihannya ada nanti kurikulum SD Merdeka ya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, terdeteksi anggota rombel untuk kelas 4 sudah terisi. Untuk merubah tingkat, harap kosongkan rombel terlebih dahulu. Nah, ini berarti kalau kita mau merubah kurikulumnya, maka untuk anggota rombel kita harus keluarkan terlebih dahulu ya anggotanya. Nah, silahkan kita klik anggota rombelnya untuk kelas 4-nya. Karena ini kembali lagi, kita klik, bukan ditarik ya, tapi diklik keluarkan dari rombel. Klik. Kalau muncul seperti ini untuk awal-awal itu masih aman ya, silahkan klik ya. Ini berarti tidak bisa semua, harus satu persatu. Kita keluarkan dulu dari rombel ininya karena untuk kelas 4 ini sudah menggunakan kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka. Kalau sudah dikeluarkan, kita cek lagi anggota rombelnya. Nah, ini sudah dikeluarkan semua. Sekarang kita pilih menjadi kurikulum Merdeka, kemudian kita simpan. Nah, sekarang sudah tersimpan untuk kelas 4-nya kurikulum SD Merdeka. Berikutnya jangan lupa kita masukkan lagi anggota rombelnya. Klik anggota rombel. Kita masukkan semua siswa ini masuk lagi ke dalam rombel kelas 4. Jadi hanya berganti kurikulumnya. Kemudian klik close. Klik anggota rombel lagi, kita lihat apakah sudah ada. Ini sudah ada ya. Jadi untuk mengganti kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, itu harus kita keluarkan dulu anggota rombelnya, baru bisa mengganti menjadi kurikulum Merdeka ya. Begitupun juga nanti untuk kelas 1 ya, karena baru pertama pengimplementasian untuk kurikulum Merdeka. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mengisi pembelajaran. Nah, kita utamakan dulu yang kurikulum Merdeka karena ini ada berbeda dengan pengisian kurikulum 2013 ya. Oke, langsung saja kita klik pembelajarannya. Nah, bedanya ini untuk pembelajarannya, kalau untuk K13 itu tidak perlu mengisi jamnya. Kalau di kurikulum Merdeka itu wajib ditulis jamnya ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau tidak ditulis jamnya, apalagi guru tersebut sudah sertifikasi, maka dipastikan nanti jamnya itu tidak akan terbaca walaupun dia mengajar di kelas tersebut ya. Itu banyak kejadian yang menjadi sertifikasinya itu tidak keluar ya, pending. Oke, cara pengisiannya itu kita isikan sama seperti biasa, SK mengajarnya, kemudian tanggal SK-nya. Nah, untuk jamnya isi sesuai dengan jamnya ya, 4 jam. Kemudian untuk SD itu bukan mapel diisinya, tapi guru kelasnya ini ya. Kemudian terakhir setelah ini yaitu di SD itu ada PJOK ya.
Selain PJOK ada bahasa Sunda. Jangan lupa tadi untuk jamnya tuliskan di sini. Nah, kalau sudah, klik simpan. Ini untuk yang kurikulum Merdeka, jadi jamnya harus ditulis seperti ini ya. Kita lanjut ke kelas yang lain. Nah, kalau ini tidak perlu kita ketikkan lagi karena jamnya itu sudah otomatis. Beda dengan tadi yang kurikulum Merdeka, ini harus untuk kurikulum Merdeka harus diketik ya. Kalau sudah sip. Kemudian kita lanjut ke kelas yang lainnya. Kita lanjut lagi ke kelas berikutnya. Lanjut lagi ke kelas terakhir.
sudah, silakan save atau simpan. Nah, setelah mengisi pada menu rombongan belajar, kita harus cek lagi untuk guru-guru tersebut jam mengajarnya ya. Apalagi untuk guru sertifikasi itu harus diperhatikan lagi supaya nanti sertifikasinya lancar ya. Nah, cara ceknya itu di menu GTK, kemudian klik guru. Kemudian silahkan cek satu persatu gurunya di profil guru. Untuk PAI juga ini harus 24 jam ya. Nah, di sini baru 20 jam karena untuk kelas 1-nya belum di entry ya. Ini di belakang saja untuk kelas 1-nya. Kita lanjut ke row yang kedua, kita lihat. Kemudian guru yang ketiga, kita lihat jam akhirnya saja. Guru yang keempat, guru yang kelima. Nah, ini kelas 5 PJOK-nya kelewat ya, nanti kita isi lagi. Nah, inilah fungsinya untuk mengecek lagi data isiannya. Untuk ini guru kelas 1 belum. Kita lanjutkan lagi, berarti tadi di rombel ada yang terlewat pada mata pelajaran PJOK. Kita simpan lagi. Nah, setelah selesai kita masuk ke menu jadwal. Nah, untuk jadwal ini silahkan disesuaikan saja dengan jadwal yang ada di sekolah ya persis. Tapi untuk ini paling mudah, yang penting guru PAI itu tidak bentrok dengan mapel yang lainnya. Kita masukkan saja guru PAI-nya dulu. Ini pengisiannya, kemudian guru kelasnya. Biasanya per harinya itu adalah 6 jam ya, untuk pengisian jadwal pelajaran. Hari Kamis juga sama, ini 6 jam. Untuk hari Jumat itu hanya 4 jam. Untuk Sabtu itu 6 jam semuanya. Oke, lanjut ke kelas berikutnya, kelas 3. Kita isi dulu dari guru mapel PAI supaya mudah ya. Kemudian guru kelasnya. Hari Jumat itu 4 jam. Terakhir hari Sabtu. Kita lanjut ke kelas berikutnya.
lanjut hari Sabtu. Lanjut ke kelas 5 ya. Oke, kita lanjut terakhir kelas 6. Ini juga sama. Di sini semua sudah terisi. Kita masuk lagi ke beranda, kita cek. Di sini data di dashboardnya sudah terisi semua, dari mulai operator, kepala sekolah, bersedia menerima BOSP dan bendahara BOSP ya. Nah, langkah terakhir kita cek validasinya dulu. Apakah ada yang invalid atau tidak. Nah, kalau sudah tidak ada yang invalid, maka kita sudah bisa menyinkronkan Dapodik ini ya, yang sudah diisi. Nah, ini sudah tidak ada yang invalid. Langkah berikutnya terakhir yaitu kita sinkronkan data yang sudah kita isi. Caranya untuk sinkron itu ada dua, ada melalui tukar pengguna, ada juga menggunakan akun kepala sekolah. Kalau menggunakan tukar pengguna, silahkan diklik pengaturan, kemudian klik tukar akses pengguna, kemudian kita masukkan kode registrasi sekolahnya. Ataupun bisa juga untuk sinkron itu menggunakan langsung akun kepala sekolah. Contohnya kita keluar dulu dari aplikasi Dapodiknya. Nah, kemudian di halaman awal seperti ini silahkan masukkan email kepala sekolahnya. Nah, kalau sudah dimasukkan dan passwordnya, silahkan klik masuk. Kemudian untuk role penggunanya, di sini untuk akun kepala sekolah itu dia itu sebagai PTK, kepala sekolah, dan pelaksana PBJ. Nah, untuk menyinkronkan silahkan pilih yang role kepala sekolah. Nah,
Di sini ada muncul seperti ini, silahkan klik, jangan tampilkan. Jangan lupa internetnya untuk sinkron itu harus dikonekkan ya, harus connect internet wajib. Nah, setelah muncul connect internetnya, kita masuk ke menu validasi lokal. Kemudian sama, kita validasi dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah, silahkan masuk ke sinkronasi, kemudian pilih ya. Nah, di sini selamat datang di lembar konfirmasi, silahkan klik lanjut, kemudian pilih tampilkan, kemudian silahkan checklist semuanya. Kemudian silahkan konfirmasi isian dapodik, kemudian lanjut sinkron. Sini silahkan dilihat-lihat dulu, kalau sudah sesuai klik simpan, lalu pilih ya. Nah, kemudian terakhir pilih lanjut. Apakah Anda yakin? Pilih ya. Nah, setelah muncul menu sinkronasi, silahkan klik sinkron. Tunggu sampai sinkronasinya selesai. Nah, sekarang untuk sinkronasinya sudah berhasil. Di sini waktu sinkronasi 4 menit 52 detik ya. Nah, di sini untuk data yang dikirim ke server, kemudian perubahan data yang masuk ke lokal itu ada ya. Kemudian referensinya dan lain sebagainya. Jadi ini untuk sinkronasi sudah selesai. Nah, itulah cara pengerjaan dapodik dari awal sampai sinkron. Semoga bermanfaat.